Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam damai sejahtera untuk semuanya. Pada hari ini kita memasuki ibadah hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020. Secara khusus di GKJW Jemaat Wulingi, kita memasuki ibadah Hari Raya Persembahan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri dan masuk dalam ibadah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah raya unduh-unduh. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah raya pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 454 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan, membangun ibadah pada saat ini dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus selalu menyertai saudara-saudara. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama-sama mengoreksi batin kita di hadapan Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih dan sayang, kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu dengan mengakui dan menyadari bahwa hidup kami belum sempurna, kasih kami kepada Tuhan dan sesama juga belum sempurna. Dalam hidup ini seringkali kami kehilangan kasih Tuhan. Untuk itu kami bersama-sama memohon pengampunan-Mu. Kami bersyukur atas kasih sayang-Mu kepada kami. Terpujilah Engkau di dalam Juru Selamat Sang Penebus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, disilahkan berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan berita kasih Tuhan yang tertulis di dalam Kitab Ratapan bab 3 ayat 22 dan 23. Demikian kesaksian firman-Nya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi.
besar kesetiaan-Mu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama menyambut berita anugerah ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 427 bait 3. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita masuk dalam doa mohon terang Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih di mana saat ini atas perkenan Tuhan kami bisa melaksanakan ibadah. Saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan renungkan bisa menjadi berkat dan sukacita bagi kehidupan kami. Bapak Pendeta Setio Budi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya kuasailah dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang beliau sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai Matius pasal 10 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka,
Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bersedia melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Tema renungan kita pada hari ini yaitu dipanggil dan diutus untuk menyebarkan kabar gembira. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam buku Burung Berkicau karangan De Mello menjelaskan tentang dua orang bersaudara yang hidupnya bahagia dan puas. Mereka berdua ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya. Yang lebih tua menanggapi panggilan Tuhan dengan sukarela, walaupun dia harus meninggalkan orang tuanya dan gadis yang dicintainya. Dia pergi jauh, pergi ke negeri yang sangat jauh, dan menyerahkan hidupnya, mencurahkan seluruh hidupnya untuk melayani kepada orang-orang yang sangat miskin. Pada suatu ketika muncullah di negeri itu penganiayaan. Dia ditangkap atas tuduhan palsu. Dia disiksa dan dibunuh. Ketika menghadap kehadirat Tuhan, Tuhan berkata kepadanya, "Baik, hamba yang jujur dan setia. Engkau telah mengabdikan dengan 1000 talenta, maka sekarang ini aku akan memberikan kepadamu bermiliar-miliar talenta. Masuklah dalam sukacita Tuhanmu." Sedangkan adiknya ketika mendapat panggilan dari Tuhan, dia menanggapi dengan tidak begitu sukarela, karena dia ingin meneruskan rencananya dan menikah dengan gadis yang dicintainya. Dia hidup bahagia, usahanya berkembang dan menjadi terkenal dan kaya. Dia sering memberikan bantuan kepada pengemis. Dia sering juga kirim uang kepada kakaknya dengan membuat sebuah surat. Mungkin uang ini berguna untuk kamu ketika melayani orang-orang miskin di sana. Lalu pada suatu ketika dia mati dan menghadap kehadirat Tuhan, dan Tuhan berkata kepadanya, "Baik, hamba yang jujur dan setia, engkau telah mengabdikan dengan 10 talenta, maka sekarang ini akan kuberikan bermiliar-miliar talenta sebagai ganjaranmu. Masuklah dalam sukacita Tuhanmu." Sebagai kakak tercengang-cengang, ganjarannya kok sama dengan adiknya, tetapi dia senang. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, "Setelah melihat semuanya itu, dan seumpama aku lahir kembali di dunia ini dan hidup, aku akan melakukan hal yang sama yang pernah aku lakukan sebagai pengabdianku kepada Tuhan." Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui cerita itu menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu maha murah. Dia memanggil seseorang untuk menjadi muridnya, dan sebagai muridnya dia mengabdi kepada Tuhan dengan
penuh sukacita. Kesukacitaan ini berasal dari cinta kepada Tuhan. Demikian juga yang dialami oleh para murid dalam bacaan kita pada saat ini. Di dalam Injil Matius bab 9 ayat 35 dilanjut sampai bab 10 ayat 8, Tuhan Yesus memanggil seseorang untuk menjadi muridnya. Tuhan memanggil seseorang itu dengan berbagai macam latar belakang. Ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi pemungut cukai, dan seterusnya. Tuhan memanggil tanpa paksaan, sehingga orang yang dipanggil itu diberi kebebasan untuk memilih apakah mengikut dia, apakah menolak dia. Dan Tuhan bisa memakai siapapun, bisa memakai orang biasa untuk mengikuti dia dan bersama dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, para murid dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikut dia. Bukan hanya mengikut dia, tetapi diutus untuk menyebarkan kabar gembira kepada semua orang. Siapakah semua orang ini? Yaitu kepada semua bangsa, semua umat manusia, semua kelompok manusia, semua suku bangsa, setiap orang, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan memanggil semua orang untuk mengikuti Dia dan diutus untuk menyebarkan kabar gembira kepada semua orang juga, tanpa mempersoalkan latar belakang hidupnya, apa agamanya, apa sukunya, apa golongannya, apa kelainannya, apa masa lampaunya, dan apa dosanya. Tugas para pengikut Tuhan adalah memberikan kesaksian bahwa Tuhan sekarang sudah ada di tengah-tengah umat manusia, dan umat manusia itu diajak untuk membuka hati terhadap Tuhan sehingga mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Yang dimaksud keselamatan ini adalah keselamatan secara menyeluruh, baik itu hati, jiwa, dan tubuh manusia itu. Keselamatan secara keseluruhan hidup manusia itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang bacaan Injil kita pada saat ini pada mulanya diberitakan kepada orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi memiliki pemahaman bahwa mereka mengharapkan kerajaan Israel itu pulih kembali. Kerajaan Israel terbebas dari penjajahan Romawi. Kerajaan yang bertumbuh seperti kerajaan pada zaman Daud dan Salomo, yaitu kerajaan politik dan militer. Sedangkan dari sudut pandang Tuhan Yesus, yang dibawa adalah kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Yang dibawa Tuhan Yesus adalah kerajaan rohani, bukan kerajaan jasmani. Di dalam ayat 7, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Artinya, kehadiran Yesus di tengah dunia ini sama dengan kerajaan surga datang ke dunia ini. Siapapun yang menerima Yesus sebenarnya juga menerima kerajaan surga. Karena yang diberitakan Yesus adalah berita kerajaan surga. Dan kerajaan ini sudah hadir dalam diri para murid, di dalam hati para murid. Kerajaan surga yang dibawa Yesus adalah kerajaan yang penuh kasih dan pengampunan, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Berita Injil atau kabar gembira atau kabar keselamatan dari Tuhan itu bukan hanya ditujukan kepada para murid saat itu saja dan kemudian disebarkan kepada semua orang, tetapi juga ditujukan kepada kita, agar kita juga menyebarkan kabar gembira itu kepada semua orang. Kita sebarkan di tengah lingkungan keluarga kita, di lingkungan terdekat kita, di tengah masyarakat kita. Kita dipanggil mengikuti Dia,
dan diutus untuk menyebarkan kabar gembira. Seperti dalam tema saat ini, dipanggil dan diutus untuk menyebarkan kabar gembira. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu artinya kita diminta untuk menjadi saksi bahwa dalam situasi kondisi saat ini, situasi dan kondisi real, situasi dan kondisi yang nyata saat ini, di situ Tuhan sungguh hadir dan menyelamatkan umat manusia. Dalam situasi dan kondisi kelaparan umat manusia karena dampak COVID-19, situasi dan kondisi ketidaktentraman hidup manusia, situasi dan kondisi ketidakamanan hidup manusia, di situ adalah arena Tuhan hadir dan menyelamatkan umat manusia. Ini berarti kita diajak untuk terlibat dalam situasi dan kondisi saat itu, membantu dan mengangkat menuju ke situasi dan kondisi yang lebih baik. Contohnya, ketika kita memasuki Hari Raya Paskah, kita juga diajak untuk aksi Paskah dengan cara kita peduli kasih, mengumpulkan dana sukarela, dan kita belikan sembako dan kita bagikan kepada keluarga yang terdampak COVID-19. Contoh lain, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Persembahan. Ini juga mengingatkan kepada kita untuk mempersembahkan uang, natura, pikiran, hati, jiwa, hidup kita, mempersembahkan waktu dan kasih kita di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam rangka Hari Raya Persembahan ini, kita diingatkan bagaimana untuk memberikan persembahan dengan sukacita. Karena itulah dasar kita memberikan persembahan, yaitu sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Persembahan dengan sukacita dan ucapan syukur dengan Tuhan ini juga merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan. Juga merupakan salah satu wujud kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Apapun latar belakang kita, dimanapun kita berada, di situ Tuhan memakai kita sesuai dengan situasi, kondisi, dan keberadaan kita masing-masing. Tuhan memanggil kita untuk mengikut Dia dan mengutus kita untuk menjadi saksi, yaitu menyebarkan kabar gembira. Perbuatan baik Bapak, Ibu, dan Saudara itu juga merupakan kabar gembira dari Tuhan yang ditujukan kepada sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang dibutuhkan dalam hal ini adalah kemauan dan kesanggupan untuk terlibat dalam memberitakan kabar gembira itu. Selain itu, yang dibutuhkan adalah keterbukaan hati untuk peka terhadap kebutuhan sesama dan masyarakat. Selamat untuk mengikut Tuhan, selamat untuk menyebarkan kabar gembira. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, disilahkan untuk mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disilakan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita mengumpulkan persembahan yang didasari firman Tuhan terambil dari Amsal 11 ayatnya yang ke-24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 432, baitnya yang kedua. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, melalui kesaksian firman-Mu kami diingatkan bahwa siapapun yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti Tuhan dan diutus oleh Tuhan untuk menyebarkan kabar gembira kepada siapapun, kepada semua orang, tanpa mempersoalkan latar belakang kehidupan mereka. Untuk itu, ya Roh Kudus, sertai pikiran, hati, jiwa, dan kehidupan kami, berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, agar kami memiliki kesanggupan dan kemauan untuk terlibat dalam memberitakan kabar gembira tersebut, serta memiliki keterbukaan hati untuk peka terhadap kebutuhan sesama dan masyarakat. Berilah kami kekuatan agar kami dapat menyebarkan kabar gembira demi kemuliaan Tuhan, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk para pemimpin dari tingkat pusat sampai daerah, berilah hikmat dan kebijaksanaan untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang adil, makmur, aman, penuh damai sejahtera. Berkati mereka dalam perjuangan mereka untuk menanggulangi, menekan, mengendalikan, dan memutus mata rantai penyebaran virus corona, agar berjalan dengan sebaik-baiknya, lancar, dan terkendali. Ya Tuhan, untuk persembahan yang kami kumpulkan, kami yakin Engkau memberkati persembahan tersebut dan saudara kami yang mengelolanya agar sesuai dengan rencana-Mu. Ajarilah dalam hidup kami untuk mempersembahkan diri kami, hidup kami demi kemuliaan-Mu.
Kami menyerahkan pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terganggu kesehatannya dalam proses pemulihan. Berkati mereka agar pulih dari sakit dan kelemahannya dan membawa sukacita bagi mereka. Bagi yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan mereka, kami yakin Tuhan selalu hadir untuk menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Kami menyerahkan pergumulan kami masing-masing di tengah keluarga, gereja, masyarakat, di tengah pekerjaan dan dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin Roh Kudus selalu hadir memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup ini bersama Tuhan. Kami menyerahkan diri dan pergumulan kami hanya di dalam naungan kuasa Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kembali ke acara kegiatan kami masing-masing. Kami yakin Tuhan selalu hadir bersama kami, hadir untuk memberkati kami semua. Kami menyerahkan keberadaan hidup kami hanya di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang kami ungkapkan dalam bentuk nyanyian. Bapak, Ibu, dan Saudara disilahkan berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah saat ini dan kembali dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kita yakin Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan juga menghendaki agar kita menyebarkan kabar gembira kepada semua orang. Dengan demikian, Tuhan Sang Sumber Berkat senantiasa memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 426 bait 1. Dan damai yang menetap.
Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan, mengambil saat teduh dan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa hadir untuk menyertai, memberikan kekuatan, mencurahkan berkat dan damai sejahtera kepada saudara-saudara mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, disilahkan duduk kembali.